Jadi nice guy atau cowok baik bisa bikin hidupmu sengsara bro. Kenapa cowok bisa jadi nice guy? Dan gimana cara keluar dari nice guy syndrome? Sebelumnya kita bedain ya bro. Cowok baik hati yang beneran baik sama nice guy yang baik karena ngarep sesuatu. Cowok yang baik hati itu baik ke semua orang. Perbuatan baiknya dilakukan karena standar moral dan tuntunan yang dia yakini. Nice guy itu cuma baik ke orang-orang tertentu, biasanya cuma ke cewek cantik. Dia baik karena ngarep sesuatu, biasanya ngarep pengen jadi pacar, tapi nggak berani bilang. Jadinya, dia baikin dulu, antar jemput sana-sini, dengerin curhat, bahkan sampai korban uang dan tenaga buat cewek. Tapi akhirnya, saat ditembak, cewek bilang, "Kamu terlalu baik, kita temenan aja." Hal ini bisa juga terjadi di kerjaan atau pergaulan, di mana banyak cowok-cowok yang dimanfaatin, diperas habis-habisan kebaikannya, tanpa dikasih imbalan yang layak atas kerja kerasnya. Kenapa cowok bisa jadi nice guy? Jawabannya aku susun dari artikel akademik Dr. Robert Glover. Pertama, karena cowok nice guy hidup untuk orang lain, bukan buat dirinya sendiri. Dia lebih mikirin apa kata orang di atas kebahagiaannya sendiri. Nggak enakan, takut bikin orang lain tersinggung, takut menyakiti hati orang lain, dan yang lebih berbahaya, takut ditolak. Kedua, karena hidup di bawah rasa takut akan pendapat negatif orang lain, nice guy merasa kalau dia nggak berharga. Dia nggak berani meminta haknya, takut dianggap nggak sopan. Yang dia lakukan cuma berani mancing-mancing, kasih kode ke orang, nungguin biar orang itu kasih yang dia inginkan. Misal dalam hubungan sama cewek, dia ngerasa levelnya di bawah si cewek, nggak cukup menarik buat cewek atau takut ditolak, akhirnya dia ngerasa harus ngebaikin si cewek dulu, antar jemput, dengerin curhat, korban uang, tenaga dan perasaan, karena nggak berani ngomong langsung. Dia berharap si cewek yang peka dan jadi jatuh cinta ke si cowok karena merasa berhutang budi. Padahal dunia itu kejam bro. Wanita itu kejam, orang jahat itu banyak, nggak ada yang namanya merasa berhutang budi. Kalau mereka nggak mau, nggak suka sama kamu, sebanyak apapun kebaikan yang kamu lakukan di masa lalu, nggak akan mereka pertimbangkan. Cewek nggak akan segan nolak kamu bos, nggak akan segan memecatmu. Rekan kerja nggak akan ragu menjatuhkanmu kalau kondisi mengharuskan mereka untuk berbuat demikian. Sebanyak apapun kebaikan yang kamu lakukan di masa lalu, kalau mereka ngerasa nggak ada untungnya lagi buat mereka, ya nggak akan diingat bro. Ini fakta kejam, tapi kamu harus sadar dari sekarang. Nah, gimana biar bisa keluar dari sindrom Mr. Nice Guy? Satu, mulai bersikap cuek bro. Berhenti dengerin omongan orang tentang kamu, apalagi yang sifatnya gosip, yang mereka omongin di belakangmu. Nggak usah dipedulikan, sepanjang kamu melakukan hal yang menurutmu benar, yang menurutmu layak diperjuangkan. Sebaik apapun dirimu, akan selalu ada orang yang nggak suka. Sebaik dan seadil apapun seorang pemimpin di dunia ini, selalu ada yang nggak suka. Nggak perlu berusaha capek-capek mengubah pendapat hatersmu bro. Kalau dasarnya nggak suka, mereka tetap akan nggak suka sama kamu. Mau kamu sampai jungkir balik, pasti bakal capek sendiri. Yang kedua, anggap dirimu itu penting. Dirimu itu berharga. Kebahagiaanmu itu nggak kalah penting daripada kebutuhan orang lain. Sebelum mau dimanfaatkan orang, pikir dulu bro. Apakah ini bakal bikin aku susah? Apakah ini bakal merugikanku? Kalau banyak negatifnya buat dirimu, tolak aja nggak masalah bro. Jangan takut dijauhi, mending punya sedikit teman tapi berkualitas, daripada banyak teman tapi nyusahin, cuma bisa manfaatin kamu. Gimana melatih rasa untuk menganggap dirimu berharga? Perlakukan dirimu dengan baik, olahraga, jaga makan, perhatikan hal-hal yang bisa bikin kamu jadi lebih fresh dan bahagia. Yang ketiga, jangan takut meminta. Nice guy syndrome ini muncul karena kamu nggak enakan, nggak berani frontal, nggak berani belak-belakan. Kamu ngerasa nggak sopan untuk meminta sesuatu ke orang lain. Padahal kamu punya hak untuk meminta bro. Wajar, dari kecil kita selalu diajarkan kalau meminta itu tabu, meminta itu nggak sopan. Padahal kalau dilakukan dengan tepat, meminta itu adalah kunci dari kesuksesan. Coba lihat di dunia bisnis. Pebisnis yang berhasil adalah mereka yang bisa membujuk, meminta customer membeli produk mereka. Mereka yang bisa berkembang adalah mereka yang bisa meminta investor untuk berinvestasi ke bisnisnya. Jangan takut meminta apa yang jadi hakmu ke orang lain. Jangan takut mengutarakan perasaan dan apa yang kamu pikirkan ke orang lain. Yang lebih penting,
Jangan takut kalau permintaanmu ditolak. Penolakan itu wajar. Orang berhak menolak, kamu berhak menolak juga. Biasakan, kalau ditolak, nggak baper, sportif, nggak ngambek, nggak mutus silaturahmi sama yang nolak kamu. Makanya, biasakan olahraga kompetitif bro. Main bola, basket, badminton. Biar kamu terbiasa kalah, terbiasa gagal, biar nggak baper berlebih, nggak tersakiti egonya kalau ditolak. Oke, ini kesimpulannya bro. Ada dua hal yang bikin cowok jadi nice guy. Pertama, dia hidup untuk orang lain. Kedua, dia takut nggak diterima sama orang lain. Cara mengatasinya dengan tiga hal. Pertama, coba lebih cuek, nggak mikirin pendapat orang lain secara berlebihan. Kedua, lebih menyayangi dan mengapresiasi diri sendiri. Ketiga, belajar meminta, memperjuangkan hak dan nggak baper sama penolakan. Semangat!